akan menjelaskan mengenai sejarah lagi. Apa itu? Ada yang penasaran? Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah Perang Dunia Pertama. Nah, menarik kan? Tetap stay tune ya, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini. Udah, semoga menyaksikan. Langsung saja ya, kita akan membahas mengenai Perang Dunia Pertama. Nah, di sini kita akan membahas mengenai yang pertama, yaitu ada latar belakang terjadinya Perang Dunia Pertama. Nah, pada abad ke-19, kekuatan besar di Eropa berusaha untuk menjaga keseimbangan kekuatan di seluruh Eropa, sehingga pada tahun 1900 memunculkan jaringan aliansi politik dan militer yang kompleks di benua ini. Dimulai pada tahun 1815 dengan aliansi suci antara Prusia, dan Austria. Kemudian pada bulan Oktober 1873, Kanselir Jerman Otto von Bismarck menegosiasikan Dreiecksbund antara monarki Austria-Hungaria, Rusia, dan Jerman. Nah, Perang Dunia I ini dimulai pada tahun 1914, namun penyebab terjadinya perang sudah bisa kita lihat jauh sebelum 1914. Nah, untuk lebih lengkapnya kita tinjau sebab-sebab Perang Dunia I ini, dimulai dari sebab khusus maupun sebab umum dari Perang Dunia Pertama ini. Next, selanjutnya yaitu, nah di sini ada sebab umum, ada 3 sebab. Yang pertama ada pertentangan antar negara, politik mencari kawan, nah, dan ketiga perlombaan senjata. Yang pertama yaitu pertentangan antar negara. Di sini negara-negara Eropa seperti Jerman, Inggris, Italia, Prancis, dan Belgia mengalami kemajuan industri yang sangat pesat. Keadaan ini mengakibatkan terjadinya persaingan ekonomi di antara negara-negara tersebut untuk mendapatkan bahan baku dan daerah pemasaran. Dari perluasan wilayah dilakukan negara-negara Eropa tersebut untuk memenuhi kebutuhan industrinya, seperti Inggris menduduki Malaysia, Singapura, India, Afrika, di sini Afrika Selatan, dan Mesir. Nah, di sini kita bisa lihat itu ada peperangan antar negara. Yang pertama di sini ada pertentangan atau peperangan antara Jerman dan Prancis. Nah, di sini permusuhan Jerman dan Prancis disebabkan adanya rasa dendam Prancis terhadap Jerman yang pernah dikalahkan pada perang 1870 sampai 1871. Nah, yang kedua ada antara Jerman dengan Inggris. Nah, di sini Jerman merasa dirugikan karena barang dagangannya yang masuk Inggris dilarang untuk dibeli oleh orang-orang Inggris. Selain itu, Inggris juga merasa tersaingi oleh Jerman dalam hal angkatan laut. Pada waktu itu, Inggris merupakan negara terkuat di dunia dalam hal angkatan laut. Selanjutnya ada Inggris dengan Prancis. Nah, politik perluasan wilayah yang dilakukan Prancis di bawah Napoleon Bonaparte sangat merugikan Inggris sebagai negara-negara yang menguasai lautan dunia. Selanjutnya ada Jerman dengan Rusia. Yang kelima yaitu antara Rusia dan Austria. Nah, kedua negara Rusia dan Austria ini mempunyai ambisi yang sama untuk menguasai daerah Balkan. Nah, selanjutnya yaitu sebab umum yang kedua dari Perang Dunia Pertama, yaitu politik mencari kawan. Nah, karena persaingan dan permusuhan keadaan di Eropa bertambah tegang, hal ini mendorong negara-negara yang terlibat permusuhan berusaha mencari kawan atau sekutu.
di mana blok Jerman dan Triple Aliansi bersekutu dengan negara, yaitu Jerman, Austria, Italia. Sedangkan blok Prancis dengan Triple Entente terdiri dari 3 blok, yaitu Prancis, Rusia, dan Inggris. Nah, yang ketiga yaitu sebab umumnya perlombaan senjata. Perang belum meletus, namun suasana tegang dan panas sudah dimulai. Mereka saling mencurigai, perasaan khawatir akan adanya saling menyerang, maka masing-masing negara berusaha dengan cepat untuk memperkuat angkatan perangnya. Nah, mereka tidak mau kalah antara satu sama lain, maka timbullah perlombaan senjata. Inilah yang membuat keadaan menjadi bertambah panas. Nah, selanjutnya yaitu sebab khusus dari Perang Dunia Pertama ini. Yang pertama ada yaitu pada tahun 1914 tentara Austria mengadakan latihan perang di Bosnia. Hal ini dianggap sebagai tantangan bagi Serbia. Nah, ketika putra mahkota Austria yang bernama Franz Ferdinand dan istrinya sedang mengunjungi latihan perang itu, ia dibunuh oleh Gavrilo Princip, seorang Serbia, di Sarajevo pada tanggal 28 Juni 1914. Austria mengirimkan ultimatum kepada Serbia dan kemudian disusul dengan pengumuman perang pada tanggal 28 Juli 1914. Nah, Perang Dunia Pertama meletus pada tanggal 1 Agustus 1914 dengan Jerman mengumumkan perang kepada Rusia 3 Agustus 1914 dan tanggal 14 Agustus Inggris mengumumkan perang kepada Jerman. Nah, selanjutnya yaitu ada negara-negara yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama. Yang pertama ada dari pihak sentral yaitu Jerman, Austria, Turki, Bulgaria. Nah, 4 negara ini merupakan dari pihak sentral yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama. Yang kedua ada pihak sekutu. Pihak sekutu ini banyak sekali. Dimulai ada dari Serbia, Rusia, Prancis, Inggris, Belgia, Jepang, Italia, Montenegro, Costa Rica, Honduras, Portugal, Romania, dan Panama, Cekoslowakia, Yunani, Amerika Serikat, Peru, dan banyak sekali ya. Nah, bisa kita lihat sama-sama di dalam PowerPoint yang sudah saya cantumkan ini. Nah, selanjutnya lanjut saja ya. Yang selanjutnya yaitu jalan dari perperangan dunia pertama ini. Di sini dalam perperangan dunia pertama ini ada 2 front. Yang pertama ada front barat dan yang kedua ada front timur. Nah, pada front barat ini pertempuran antara Jerman, Prancis pada tanggal 1 Agustus 1914, Jerman menyatakan perang terhadap Rusia dan Prancis. Nah, pernyataan perang ini disusul dengan penyerbuan ke Belgia dengan maksud secepatnya menduduki Paris, lalu memusatkan kekuatan untuk menghancurkan Rusia. Tapi pada tanggal 4 Agustus, Inggris tampil membantu Belgia dan Prancis. Nah, penyerbuan pasukan Jerman ke Prancis ini berjalan dengan lancar, dipimpin oleh Ludendorff, sedangkan pasukan Prancis dipimpin oleh Joffre. Tapi kemudian pasukan Jerman tertahan di tepi sungai Marne, maka terjadilah perang parit yang berlangsung cukup lama dengan korban jatuh di kedua belah pihak yang cukup besar. Yang kedua di sini ada front timur. Di front timur ini pertempuran terjadi antara Jerman dengan Rusia, dan tentara Rusia ini berhasil dipukul mundur oleh Jerman di Tannenberg. Tentara Jerman ini dipimpin oleh von Hindenburg dan Mackenzie berhasil mengalahkan Rusia. Peperangan ini diakhiri dengan mengadakan perjanjian perdamaian di Brest-Litovsk. Berikutnya adalah peperangan antara Italia, Austria yang dikenal dengan nama Front Italia. Nah, selanjutnya yaitu
setelah jalannya perperangan tadi kan dibentuklah banyaknya perjanjian-perjanjian. Salah satunya di sini ada perjanjian Versailles antara suku Jerman pada 28 Juni 1919. Di sini perjanjiannya yaitu Jerman menyerahkan Alsace dan Lotharingen kepada Prancis dan Empenia Medi kepada Belgia. Yang kedua yaitu Danzig dan sekitarnya menjadi kota merdeka di bawah gabungan bangsa-bangsa. Yang ketiga yaitu Jerman kehilangan daerah jajahannya. Yang keempat yaitu Jerman harus membayar kerugian perang sebesar 132 miliar mark. Dan selanjutnya itu angkatan perang Jerman harus diperkecil. Yang selanjutnya yaitu kapal-kapal dagang Jerman harus diserahkan kepada Inggris. Dan yang terakhir yaitu daerah Jerman sebelah kiri Sungai Rhine diduduki sekutu selama 15 tahun. Nah selanjutnya akhir dari Perang Dunia Pertama ini. Nah, Perang Dunia Pertama ini berakhir dengan ditandai oleh berbagai perjanjian perdamaian antara kedua blok yang berperang selain dari perjanjian Versailles sebelumnya, yaitu semua perjanjian dilakukan antara tahun 1919 sampai 1920. Nah, perjanjian ini dilaksanakan di kota-kota yang terkenal di seluruh kota Prancis. Nah, perjanjiannya yaitu yang pertama ada Perjanjian St-Germain. Itu di sini tidak diperkenankan adanya gabungan Jerman Australia dan Tirol Selatan dan Istria diserahkan kepada Italia. Perjanjian ini dilakukan antara sekutu dengan Austria pada tanggal 10 November 1919. Nah, selanjutnya ada Perjanjian Nafli. Perjanjian ini dilakukan antara sekutu dengan Bulgaria pada tanggal 27 November 1919. Itu perjanjiannya daerah pantai laut Aegia diserahkan kepada Yunani, berarti Bulgaria kehilangan jalan ke laut. Nah, selanjutnya ada Perjanjian Sevres. Perjanjian ini ada beberapa perjanjian. Yang pertama itu ada daerah sekutu dipersempit, tinggal Konstantinopel dan sekitarnya, dan Anatolia harus dilepaskan. Yang selanjutnya ada Suyuna dan Tracia diduduki Yunani, Selat Dardanella, Laut Marmora, Bosporus harus dibuka untuk kapal-kapal semua bangsa. Dan terakhir itu Armenia merdeka. Nah, perjanjian Sevres ini dilakukan antara sekutu dengan Turki pada tanggal 20 Agustus 1920. Selanjutnya di sini ada akibat atau dampak dari Perang Dunia Pertama ini. Yang pertama dari segi bidang politik ada dua macam. Yang pertama ada perubahan teritorial, itu di sini pengaruhnya atau akibatnya yaitu 4 kerajaan besar tenggelam, yaitu Jerman, Rusia, Austria, Hungaria, dan Turki. Nah, yang selanjutnya itu timbul negara-negara baru dan semua jajahan Jerman diambil Inggris, Prancis, Jepang, dan Australia. Nah, yang terakhir yaitu perubahan teritorialnya dibentuknya LBB. Selanjutnya yaitu lahirnya paham-paham politik seperti lahirnya paham nasionalisme, demokrasi, serta diktatorisme. Selanjutnya dari segi bidang ekonomi dan sosial. Bidang ekonomi, Perang Dunia I ini mengakibatkan pemaksaan terhadap pembayaran kerugian perang serta terjadinya krisis ekonomi atau Malaise. Dalam bidang sosial di sini akibatnya yaitu sadarnya kaum buruh
akan pentingnya kedudukan, munculnya emansipasi wanita. Nah, itulah penjelasan mengenai Perang Dunia Pertama. Sampai jumpa dan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.